Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pojok Bincang di channel Plaza TV. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sylvia Denistiani dan aku Nisa Nafia. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari guru di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan dulu Bu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfia. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Apa yang membuat Bu Nisa berminat untuk mengajar di SMK ini? Sejujurnya saya itu lebih suka mengajar, dan kebetulan waktu itu saya melihat lowongan pekerjaan di sini, makanya saya mendaftar di sekolah ini. Sebenarnya saya juga belum kurang tahu tentang sekolah ini, tetapi karena minat saya dalam mengajar siswa, jadi saya sangat-sangat tertarik, menjadi sangat-sangat tertarik ya, karena ketika saya mencari sekolah ini terus saya kayak, oh cukup menarik gitu. Jadi ada ketertarikan di SMK ini ya Bu? Iya, karena mungkin dari segi SMK ini juga dari dulu cukup terkenal, jadi makanya saya merasa saya ingin mengajar di sini, ingin tahu gitu rasanya kayak gimana ngajar anak SMK gitu. Terus nih, apa yang membuat Bu Nisa nih tertarik untuk ngajar ke sekolah ini? Awal mulanya bukan karena ini ya, tertarik ya, tapi lebih ke mau mengajar di sini itu karena orang tua. Itu yang pertama, dorongan pertama. Tapi setelah beberapa nggak lama juga saya baru di sini, jadi melihat anak-anak itu antusias dalam pembelajaran dan menyambut saya dengan baik, itu menjadi salah satu nilai tambah saya jadi tertarik dengan sekolah ini. Begitupun dengan rekan-rekan kerja saya yang sangat-sangat baik. Gimana kesan pertama Bu Nisa waktu pertama kali ngajar di SMK Telekomunikasi? Cukup speechless, kayak nggak nyangka gitu, ternyata ngajar SMK dengan yang lain itu cukup berbeda. Apalagi kan kayak ini kan banyak cowoknya, yang otomatis mau nggak mau saya harus muter otak gimana caranya supaya anak-anak itu tetap memperhatikan pembelajaran saya tanpa mereka merasa tidak nyaman gitu loh. Jadi kayak buat pembelajaran yang menarik gitu ya Bu? Iya betul, dan apalagi anak-anak itu suka banget diajak keluar kelas untuk mencari suasana baru, dan saya suka memberikan metode pembelajaran yang ada game di dalamnya biar anak-anak tuh nggak bosan, apalagi kalau jam-jam terakhir itu kan suka ngantuk. Nah itu poinnya. Rata-rata outing kelas gitu Bu? Bukan rata-rata ya, tapi ya sesekali dibuat outing kelas. Biar nggak bosan. Iya, biar anak-anak tuh kayak menghirup udara di Telsa ini. Itu biar nggak terlalu jenuh di kelas. Iya betul. Itu kan juga persetujuan anak-anak sih. Soalnya kan kalau misalkan di pembelajaran itu saya tawarin kayak materi ini kalian mau buat di sini apa di luar ruangan gitu. Kalau mereka kayak mau di luar Bu, oke silahkan gitu. Jadi masih sangat-sangat menyenangkan lah seenggaknya ya. Menurut Bu Nisa nih, keunikan bahasa Indonesia di SMK ini tuh gimana? Cara penyampaiannya terhadap siswa. Jadi mau nggak mau kita harus punya metode pembelajaran yang cukup menarik gitu, biar anak-anak kan nggak bosan. Apalagi kan bahasa Indonesia kan kebanyakan kan di materi kan. Nah itu tuh takutnya anak-anak tuh kan kalau materi kebanyakan itu memang sangat amat menjenuhkan. Makanya saya mau nggak mau harus bikin beberapa metode kayak game di dalamnya, atau misalkan menyusun sebuah LHO dan segala macamnya itu terlihat lebih menarik gitu. Walaupun ya masih sedikit ada yang kayak Bu masih banyak Bu segala macamnya, tapi ya itu setidaknya membuat anak-anak masih mau lah untuk mengerjakan pekerjaannya gitu. Sedikit mengurangi gitu. Iya betul. Setidaknya nggak banyak-banyak materi yang disampaikan, tapi yang pada poin-poinnya tuh tersampaikan gitu. Apa tantangan Bu Nisa waktu pertama kali ngajar di SMK?
Menyesuaikan lingkungan di sini, apalagi kan anak-anaknya kan cowok semua kebanyakan ya. Nah itu menyesuaikan murid-muridnya, kayak bagaimana saya mengobservasi anak-anak tuh maunya seperti apa, pembelajaran seperti apa yang mereka mau, atau saya harus bagaimana menjadi seorang guru di hadapan mereka gitu. Jadi waktu awal-awal tuh saya juga tanya sih ke mereka kayak, kamu mau saya menjadi guru yang seperti apa? Nah itu menjadi salah satu pandangan saya supaya mereka tuh mau menerima saya gitu, menjadi guru mereka kayak gitu. Bagaimana cara Bu Nisa menyesuaikan metode belajar agar siswa lebih mudah memahami materi? Lebih mengkomunikasikannya kepada siswa. Jadi sebelum metode pembelajaran itu saya berikan, saya akan lebih dulu menyampaikan apa saja yang harus dilakukan siswa pada metode pembelajaran saya, dan mereka akan mempelajari secara mandiri terlebih dahulu. Jadi saat pembelajaran itu dilaksanakan, nah saya tinggal menjelaskan secara lebih rincinya aja gitu, biar mereka lebih paham. Jadi kayak awal-awal tuh masih belajaran mandiri gitu? Iya, saya selalu memberikan kesempatan siswa tuh buat belajar mandiri terlebih dahulu sebelum ke metode pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Terus metode kreatif atau inovatif yang Ibu lakukan di kelas tuh apa aja? Oh, yang karena Bahasa Indonesia ini baru LHO yang saya sampaikan, itu yang pertama saya memberikan tugas siswa untuk membawa objek atau mengobservasi secara langsung. Nah itu nanti siswa itu mengobservasi di kelas dengan objek yang mereka bawa, apapun itu ya. Nah kalau yang lainnya itu seperti menyusun, jadi nanti saya akan buat permainannya. Saya mempunyai teks LHO, lalu saya potong-potong karena itu kan ada strukturnya. Nah itu saya potong-potong setiap struktur, saya acak. Nah anak-anak saya beli lembar LKPD, kemudian lembar itu sesuai dengan judul teks LHO-nya. Nah terus dibagi kelompok kecil. Setelah itu anak-anak bersama-sama mencari potongan-potongan LHO yang sudah saya acak. Terus setelah itu mereka menyusunnya sesuai tidak dengan struktur-struktur LHO-nya, seperti itu. Jadi kayak game awal-awal gitu? Iya, kayak gitu. Jadi kayak mengulas kembali anak-anak itu paham atau tidak dengan apa yang saya sampaikan mengenai struktur LHO, seperti itu. Nah, menurut Bu Nisa nih, kunci biar siswa-siswa itu semangat buat belajar apa, Bu? Yang pertama tentu kedekatan kita terhadap siswa, karena kan itu mempengaruhi kesukaan siswa juga terhadap mata pembelajaran kita. Terus yang kedua itu lebih ke kita inovasikan aja beberapa pembelajaran supaya nggak membosankan, dan kita memang harus betul-betul apa ya ibaratnya ekstra dan selalu harus ceria kayak gitu. Jadi biar siswa tuh kayak oh iya gitu, aku ikutan happy gitu kalau gurunya happy, seperti itu. Terus bagaimana nih Bu Nisa membangun komunikasi dengan siswa? Yang pertama tuh saya suka ini sih, suka apa ya, memancing pertanyaan, kayak sedikit lebih pribadi tapi nggak yang di forum, iya kan, kayak face to face gitu. Nah itu iya, terus kadang kayak mereka memang suka ngajak ngobrol dan saya selalu menanggapi mereka gitu loh, kayak apapun yang mereka sampaikan menurut saya itu adalah suatu hal yang baik, dan apapun yang mereka rasakan terhadap segala sesuatunya itu menurut saya itu patut saya dengarkan gitu. Jadi saya sangat-sangat mendengarkan mereka apapun itu, dan itu membuat mereka kayak oh jadi gini ya rasanya didengerin, oh jadi nyaman ya. Ya jadi mereka kalau ketemu saya jadi kayak saling nyapa, terus kayak tiba-tiba curhat kayak gitu. Jadi kayak lebih akrab sama iya murid gitu. Betul, karena murid-murid itu kalau misalkan dikasih perhatian yang cukup banyak atau lebih dari cukup, itu mereka kan kayak merasa disayang gitu. Jadi
Ya seperti itulah kalau bersama anak-anak. Nah, kiat Bu Nisa untuk menjaga kedisiplinan sekaligus tetap membuat suasana belajar menyenangkan itu apa, Bu? Oh, kalau disiplin tuh biasanya gini sih, kan emang kalau misalkan siswa-siswa tuh kan kadang kan ada yang nggak ngerjain tugas, ada yang pakaiannya nggak rapi kayak gitu kan. Nah, itu biasanya saya selalu kalau tugas itu memberikan tenggat waktu lagi. Karena kan saya nggak bisa yang kayak memaksa mereka harus sekarang gitu kan, nggak bisa. Saya berikan waktu tenggat lagi dengan memberikan waktu tenggat, tapi juga dengan syarat gitu kan. Kalau misalkan tidak segera dikumpulkan ya berarti nilai kamu nggak ada gitu. Terus mereka kayak iya Bu, iya gitu. Terus kalau yang masalah baju segala macam paling saya tegur biasa aja sih, karena saya juga nggak yang apa ya terlalu keras tuh, malah mereka tuh semakin menye-menye ke saya kan. Jadi oh ya udah ditegur baik-baik, itu anak-anak lebih ini malah nurut gitu. Iya kayak gitu. Cuman kadang juga saya harus mengeluarkan sedikit ekstra suara kalau misalkan mereka udah yang keterlaluan gitu sih. Masih ada lah tingkat-tingkatan untuk saya marah ke mereka tuh kayak gimana. Dominan ke cowok ya Bu kayak gitu. Iya. Karena memang yang cowok-cowok ini agak sangat-sangat spesial. Iya, ekstra sekali. Terus ini bagaimana Bu Nisa tuh bisa menghubungkan materi pembelajaran dari dunia kerja agar lebih relevan ke siswa? Terus saya kasih ini sih, pengertian dulu ke anak-anak, karena kan apa yang kalian lakukan saat ini itu imbasnya ke depannya. Jadi ibaratnya pembelajaran saya itu kan mengenai teks LHO untuk saat ini. Nah itu kan anak-anak itu tidak begitu suka materi ini karena menulisnya terlalu banyak. Nah saya memberi pengertian bahwa ketika kalian bekerja nanti otomatis menulis itu memang tidak semua pekerjaan ada, tapi itu adalah basic di mana kita harus bisa kayak mengembangkan kalimat, menyusun kalimat, apalagi waktu teks wawancara dan ngobrol seperti ini kan kita juga perlu suatu skill kan, di mana menulis, membaca itu kan sangat-sangat diperlukan, apalagi kalau menulis tes LHO. Anak-anak itu harus mengembangkan kalimat sendiri. Nah, di mana itu berguna supaya nanti ketika mereka diajak ngobrol atau misalkan wawancara, itu mereka bisa mengembangkan kalimat dan mereka tuh tahu kalimat mana yang baik untuk disampaikan dan mana yang kurang baik seperti itu. Jadi kayak mereka itu paham pembedaan kalimat yang harus disampaikan saat wawancara atau saat dengan teman-temannya itu seperti apa gitu. Nah, pesan Bu Nisa buat siswa-siswi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini apa, Bu? Pesannya tetap semangat untuk belajar, apapun itu, apapun hasilnya, apapun yang kalian hasilkan nanti itu adalah salah satu tanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Apapun yang kalian lakukan, tolong landasi itu untuk diri kalian sendiri. Dah, itu aja. Terus nih, apa harapan Bu Nisa di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini? Harapannya ya yang klasik aja ya, pasti itu kedepannya akan menjadi lebih baik, lebih mensejahterakan orang-orang di dalamnya, termasuk guru-guru, karyawan, ataupun murid-muridnya, memfasilitasi lah setidaknya, lebih memfasilitasi lagi. Kan kita nggak tahu apa yang kurang dan apa yang kekurangan di sini kan, makanya semoga saja kedepannya tuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, apapun itu. Oke? Nah, sekian dulu itu wawancara kami kepada Bu Nisa dari guru SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel kami dan sampai jumpa. Dadah.